wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu semua peserta PKH. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan rutin kita, pertemuan P2K2. Nah, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Hal penting itu yaitu terkait masalah jamban sehat. Ibu tahu apa itu jamban sehat? Tahu? Ya. Jamban sehat itu adalah tempat pembuangan air. Atau lebih sering kita kenal sebenarnya bahasanya adalah toilet. Nah, ibu-ibu sekalian, yang harus ibu ketahui bahwa seperti apa yang dimaksud dengan jamban sehat, bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana mekanismenya akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon diperhatikan, mohon dicermati, nanti kita akan sharing, kita akan berbagi informasi, kita akan tukar pikiran ataupun bercerita terkait masalah seperti apa dan bagaimana kriteria dari jamban sehat itu. Oke? Oke, Siap diperhatikan ya, Bu ya? siap. Oke, siap. Terima kasih. Nah, Ibu tahu tidak, pernah dengar enggak yang namanya diare, muntaber dan lain sebagainya? Ibu pernah dengar enggak? Pernah. Ya? Ya. Pernah ngalami enggak? Pernah alami enggak seperti itu? Pernah. Penyebab salah satunya dari keadaan diare dan lain sebagainya itu ternyata diakibatkan juga oleh pengaruh tidak sehatnya jamban kita atau tidak sehatnya toiletnya kita. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh bagaimana sebenarnya proses jamban yang sehat itu. Oke ya? Nah, semua ibu-ibu sudah punya toilet di rumah, sudah punya jamban di rumah? Sudah ya? ada. Ada yang belum? Ada yang masih buang air di sungai? Ada ya? Nggak ada ya? Ada kayaknya. Ada juga ya? Ya, oke. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya proses jamban ataupun bagaimana seharusnya jamban sehat itu dibuat dan bagaimana proses pengaturannya, seperti apa toiletnya, septic tanknya, lalu kemudian jaraknya bagaimana juga akan kita bahas dalam pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Oke Bu ya, siap terima materi semua ya? Siap. Oke, ibu-ibu, ini ada dua gambar yang sudah saya tempelkan di atas dinding. Nah, kira-kira ibu-ibu di rumah semuanya itu kalau buang air di gambar nomor 1 atau di gambar nomor 2 biasanya? Gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ya? Berarti rata-rata semua seperti ini ya, jambannya ya? Nah, ini dua gambar jamban. Nah, kira-kira ibu, yang manakah menurut ibu termasuk jamban yang sehat? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena bersih. Karena bersih. Terus apa lagi? Apa lagi, Bu? Karena airnya bagus. Airnya bagus. Oke, yang lain ada? Cukup ya? Poin nomor 2 adalah bentuk gambar jamban yang sehat. Kenapa dikatakan jamban yang sehat? Yang pertama, dengan standar seperti ini, jamban seperti ini, dia pertama ruangnya bersih, ya, tersedia bak air untuk mencuci kotoran dan lain sebagainya, menyiram. Ada tempat untuk sabun, ya. Setelah buang air kotor, setelah buang air besar, memang orang harus menggunakan sabun supaya tetap bersih. Dengan jamban seperti ini, kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit. Yang paling penting dari semua tema kita kali ini adalah dengan adanya jamban yang sehat, kita akan terhindar atau anak-anak kita akan terhindar dari penyakit yang namanya stunting. Ibu-ibu pernah dengar namanya stunting? Stunting adalah proses di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai atau tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan anak seusianya. Artinya bisa dikatakan mungkin kerdil, pendek dan lain sebagainya. Itulah yang penyebab stunting. Salah satu dari penyebab stunting itu adalah
adanya jamban yang tidak sehat. Makanya kali ini saya bawa materi ini supaya kita bisa mencegah salah satunya stunting itu minimal mulai dari penggunaan jamban yang sehat. Nah, bagaimana sebenarnya ciri-ciri atau standar dari pembuatan jamban yang sehat? Nah, coba ibu perhatikan ya, di rumah, perhatikan jambannya. Ini salah satu standar yang harus ibu ketahui bahwa jarak yang pertama, ciri-ciri jamban sehat itu adalah jarak lubang sepiteng. Tahu sepiteng bu ya? Iya tahu, Tempat penampungan ya. Berjarak minimal 10 atau 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Biasanya ini kalau ibu-ibu di rumah pakai dap, ya itu kan sumber air, sumur atau dap, usahakan jarak antara sumur dengan sepiteng itu jaraknya minimal 10 sampai 15 meter. Itu penting. Penting yang kedua adalah usahakan sepiteng dan tempat pembuangan kotoran tadi tidak bisa dijangkau oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai harus kedap air atau miring, landai. Nah, maksudnya adalah posisi lantai dalam kamar mandi itu harus miring, miring ke arah tempat lubang pembuangan air ya. Supaya kenapa? Supaya pada saat membasuh kotoran, air tidak menggenang di dalam kamar mandi, tapi langsung kering dan kemudian bersih. Berarti kalau disiram lantainya, airnya langsung keluar semua. Iya, kalau lantainya disiram, itu air langsung jatuh ke tempat lubang pembuangan karena miring, atau posisinya karena miring, sehingga tidak tergenang air di situ pada saat ibu melakukan atau membasuh kotoran. Selanjutnya, yang paling penting, dinding dan atap kamar mandi itu perlu ada. Artinya kamar mandi tidak boleh terbuka, ya, harus tertutup. Dia terhindar dari sinar matahari langsung dan kemudian dindingnya juga harus tinggi. Mengapa penting? Yang pertama, mencegah kotoran ataupun bau itu tersebar keluar yang akhirnya mengundang lalat dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan dinding itu ventilasi udara, akhirnya kotoran tidak tercemar baunya sampai ke lingkungan sekitar. Itu salah satu mungkin fungsi dari perlunya dinding ataupun atap pelindung. Yang keenam adalah di dalam kamar mandi yang paling penting adanya tersedia air bersih untuk membasuh dan sabun. Ingat, setiap kali setelah selesai buang air besar, jangan lupa dibasuh tangan dengan sabun. Oke ya? Sampai di sini paham Ibu ya? Paham Pak. Membersihkan kamar mandi jangan lupa. Jangan coba dipakai buang air saja Bu ya, tapi harus rajin untuk dibersihkan. Kita cukup sampai di sini ya. Ibu-ibu sudah bisa bedakan toh seperti apa itu jamban sehat. Tahu ciri-cirinya kan? Iya, sudah. Poin-poin yang saya sampaikan tadi toh. Apa yang Ibu tangkap? Bisa saya dengar? Yang sempat Ibu dengar apa semua kira-kira? Jamban yang sehat itu tertutup. Ya, tertutup. Ada sabun. Ada sabun. Lantainya landai, kedap air. Okay. Terus bersih, ada air untuk membilas. Ada air untuk membilas, ada sabun ya. Oke, saya kira poin ini sudah kita dapatkan bersama. Yang paling penting untuk semuanya bahwa proses kita memperbaiki jamban kita yang sehat atau menggunakan jamban yang sehat itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam jenis penyakit. Dan yang paling penting dalam materi kali ini adalah mencegah stunting. Mencegah stunting seperti yang saya katakan di awal tadi, salah satu prosesnya adalah dengan menggunakan jamban yang sehat. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Terima kasih Bu Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya kira semuanya sudah bisa dipahami. Ini yang paling penting, apapun yang kita terima pada pertemuan kali ini, tolong disampaikan dengan keluarga di rumah. Kesehatan jamban sehat kita ini tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu-ibu yang menerima materi ini, tapi menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga yang ada di rumah, entah siapapun yang tinggal di rumah. Oke ya? Bisa ya disampaikan sama suami dan keluarganya ya? Insya Allah Pak. Oke. Ya saya kira cukup ibu-ibu. Terima kasih untuk waktunya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.